bisa bayar gaji tenaga honorer tidak perlu rapel, bisa dibayarkan di awal waktu. Kegiatan-kegiatan yang dijadwalkan di awal tahun juga bisa terlaksana dengan baik. Nah, sehingga ini sangat penting untuk Bapak Ibu melakukan. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Nah, sehingga untuk tahun 2025 ini pemerintah mengalokasikan dana BUSP sebesar 59,2 T. Ini termasuk kenaikan satuan biaya pada 15.000 satuan pendidikan di daerah khusus atau daerah yang sangat terpencil. Nah, ini mungkin gambarannya mulai dari BOS sebesar 53,49 T, BOP PAUD 4,03 T, termasuk BOP kesetaraan 1,74 T. Selanjut. Nah, ini secara garis besar gambarannya Bapak Ibu. Jadi dengan dengan harapan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil, diberikan kenaikan satuan biaya untuk 15.000 satuan pendidikan mulai PAUD sampai kesetaraan yang mencakup nanti efeknya gitu ya. Ini mencakup untuk perbaikan kualitas belajar 1,1 juta siswa. Ini mulai PAUD, ada 4.000 satuan pendidikan, SD 7.000 dan seterusnya. Dan sekolah-sekolah yang ada di dalam tabel ini adalah seluruh satuan pendidikan yang terletak di daerah khusus atau desa yang sangat tertinggal. Ini contoh ada SD Nahdlatul Ulama dengan NPS sekian di Kabupaten Wonosobo. Jadi seperti kami sampaikan tadi, Kabupaten Wonosobo itu mungkin unit kosnya misalnya SD, kalau di perkotaan itu 900.000, mungkin Wonosobo sudah lebih mahal, misalnya 950. 1.060.000 nih ya misalnya. Nah, tetapi untuk sekolah ini untuk SD Nahdlatul Ulama ini ternyata dia terletak di daerah khusus atau desa yang sangat tertinggal di Wonosobo. Jadi di Wonosobo sendiri meskipun satuan biayanya sudah meningkat 1.060.000, tetapi untuk sekolah-sekolah di Wonosobo yang terletak di desa-desa yang sangat tertinggal itu mengalami kenaikan unit kos sebesar 13%. Sehingga sebagai ilustrasi, kalau tahun ini alokasinya 63,6 juta, tahun depan meningkat 71,7 juta. Lalu contoh berikutnya misalnya SMP Negeri Umar Ararau di Kabupaten Mimika. Ini satuan biayanya SMP 1.550.000 untuk Kabupaten Mimika. Tetapi untuk SMP Negeri Umar Ararau karena terletak di desa yang sangat tertinggal meningkat 27% menjadi 1,975. Dan besaran alokasinya pun meningkat dari 139,5 juta menjadi 171 juta. Ini juga terjadi di SMA Negeri Numuti Timur di Kabupaten TTU. Nah, tentu harapan besarnya adalah dengan diberikannya afirmasi dan keberpihakan kepada sekolah-sekolah di desa yang sangat tertinggal ini bisa membantu sekolah-sekolah ini untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya dan mengurangi ketimpangan biaya karena lokasinya yang sangat sulit. Itu gambaran besarnya terkait beberapa kebijakan besar untuk peningkatan satuan biaya di daerah khusus ini. Nah, lalu yang berikutnya Bapak Ibu, tadi Pak saya sudah memberikan arahan ya, bahwa kita inginnya sebenarnya seluruh sekolah itu bisa dapat salur tepat waktu. Karena kita tahu bahwa di sekolah menggunakan sistem tahun ajaran, pemerintah menggunakan tahun anggaran. Dan tentu itu harapannya tidak mengurangi makna dari dana BUSP sendiri dan bisa tetap membantu sekolah untuk tidak sampai terhenti atau tidak sampai terganggu pembelajarannya hanya karena BUSP-nya belum tersalurkan. Nah, tahun lalu kita sudah mencapai satu rekor gitu ya, bekerja sama bersama Kemkeu dan Kemdagri, kita bisa menyalurkan 96% satuan pendidikan pada kesempatan pertama, pada gelombang pertama. Nah, tahun 2025 ini harapan kita 99% atau kalau perlu 100% ya Bapak Ibu,
kita bisa salurkan supaya harapan kita semua sekolah, even kita nggak kepengen kurang 1%, 2%, 3%, kalau bisa semuanya bisa salur tepat waktu supaya tidak mengganggu proses pembelajaran yang ada di sekolah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, harapannya kalaupun ada yang sampai terlambat, itu Maret kalau bisa sudah kita selesaikan Bapak Ibu untuk penyaluran tahap satunya. Dan syarat penyaluran tahap satu ini sangat mudah, yaitu Bapak Ibu melakukan pelaporan dana BUSP tahun 2024 pelajaran yang ada di sekolah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, harapannya kalaupun ada yang sampai terlambat, itu Maret kalau bisa sudah kita selesaikan Bapak Ibu untuk penyaluran tahap satunya. Dan syarat penyaluran tahap satu ini sangat mudah, yaitu Bapak Ibu melakukan pelaporan dana BUSP tahun 2024. Saat ini tercatat di kami sudah mungkin 98% ya, sudah siap untuk disalurkan secara data. Nah ini mohon Bapak Ibu cek kembali sekolahnya masing-masing. Bapak Ibu yang ada di dinas mungkin mengingatkan kembali sekolah-sekolah di wilayahnya. Bapak Ibu sekolah mungkin bisa mengingatkan sekolah lainnya yang ada di tetangganya gitu ya. Dan Bapak Ibu mungkin di yayasan juga bisa menyampaikan di sekolah-sekolah di bawah naungan yayasannya untuk melihat kembali. Jangan sampai laporan dana BUSP ini belum dibuat sama sekali begitu ya. Dan ini sangat ringan karena makna dari laporan dana BUSP tahun anggaran 2024 ini itu belum sampai tutup buku pun itu sudah bisa dihitung sebagai laporan. Nah untuk yang laporan akhir dan perhitungan sisa dana dan apalagi ya penyelesaian PBJ itu baru akan diperhitungkan sebagai syarat penyaluran tahap 2. Nah sehingga dengan diskresi atau kemudahan gitu ya untuk Bapak Ibu sekalian mengakses dana BUSP ini, syaratnya sangat ringan, yaitu Bapak Ibu melaporkan dana BUSP yang sudah digunakan pada tahun berjalan ini, di tahun 2024 ini. Nah, terkait dengan penyaluran tadi Bapak Ibu, karena kita mengharapkan 99% sudah disalur pada bulan Januari. Nah, untuk pemanfaatan yang lebih optimal, Kemendikdasmen mendorong satuan pendidikan agar menyiapkan perencanaannya itu pada tahun sebelumnya. Ya meskipun kalau hari ini mungkin hanya tersisa mungkin beberapa minggu saja di tahun 2025, tapi ini merupakan hal yang sangat penting menurut kami bagi sekolah untuk menyusun perencanaan pada tahun sebelumnya. Ada beberapa manfaat utama ya Bapak Ibu, kenapa sekolah perlu melakukan perencanaan pada tahun sebelumnya. Jadi yang pertama terkait dengan keselarasan dengan penganggaran daerah ya. Kita tahu bahwa sekolah itu merupakan bagian dari APBD dan kewenangan pendidikan di daerah. Tentu dengan melakukan perencanaan pada tahun sebelumnya ini bisa menyelaraskan antara perencanaan Pemda dengan perencanaan sekolah. Karena kalau Bapak Ibu di sekolah tidak membuat perencanaan, tentu di Pemda juga tidak tahu persis kebutuhan Bapak Ibu di sekolah seperti apa. Lalu manfaat berikutnya, ini kita mengharapkan sekolah dapat memanfaatkan dana BUSP paling cepat di bulan Januari. Kalau Bapak Ibu belum menyusun perencanaan pada Termin 1, lalu Bapak Ibu nanti menerima dana di awal Januari, ini sesuai ketentuan tentu akan menyulitkan Bapak Ibu. Karena tentu berbagai pembelajaran yang bisa dilakukan di BUSP itu perlu dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Nah harapannya tentu sekolah nggak perlu nunggak listrik, bisa bayar gaji tenaga honorer tidak perlu rapel, bisa dibayarkan di awal waktu. Kegiatan-kegiatan yang dijadwalkan di awal tahun juga bisa terlaksana dengan baik. Nah sehingga ini sangat penting untuk Bapak Ibu melakukan perencanaan di Termin 1. Dan mengingat saat ini hanya menghitung hari sebelum ke Januari, ini kami mengingatkan Bapak Ibu di Satuan Pendidikan dan juga Bapak Ibu di Dinas untuk mengecek kembali. Ini sudah membuat perencanaan 2025 atau belum. Lalu yang kedua juga, dengan melakukan perencanaan Termin 1 ini bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Jadi kalau Bapak Ibu menyusun perencanaannya itu buru-buru, itu akan sangat mengkhawatirkan tidak tepat sasaran, berbagai pengeluaran yang dibutuhkan malah tidak terposting di perencanaannya. Nah kami sangat mengharapkan
manfaatkan waktu yang ada untuk menyusun perencanaan dengan baik, sehingga efektivitas dan efisiensi ini bisa terjadi di perencanaan sekolah Bapak Ibu sekalian. Lalu yang ketiga juga dengan melakukan perencanaan Trimen 1 ini bisa meningkatkan kinerja sekolah. Nah, ini ada dua hal. Yang pertama, perencanaannya pasti akan lebih berkualitas. Kenapa? Karena tadi tidak buru-buru sehingga Bapak Ibu bisa melihat berbagai data. Sehingga Bapak Ibu bisa melakukan perencanaan berbasis data. Bapak Ibu bisa melihat apa yang ada di rapor pendidikan. Oh, sekolah saya apa yang sudah bagus, apa yang masih kurang. Bapak Ibu masih bisa memanfaatkan waktu untuk berdiskusi dengan lingkungan sekolah, dengan para guru, dengan mungkin wakasek, mungkin dengan komite atau orang tua, sehingga perencanaan ini betul-betul nanti sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sekolah. Kita tidak menginginkan tiba-tiba Bapak Ibu nanti dulu, lalu kemudian kurang 2 hari Bapak Ibu nyusun perencanaan, yang akhirnya perencanaan itu hanya dilakukan oleh 1-2 orang saja, dan mungkin tidak bisa melihat banyak data, evaluasi yang ada, sehingga perencanaan yang terjadi akhirnya mungkin jadinya hanya copy-paste dari yang lalu, atau tidak sesuai dengan prioritas yang ada. Jadi sekali lagi, dana BOSP ini merupakan salah satu pendanaan utama di sekolah. Jadi mohon perencanaannya disusun dengan baik, dan jangan terburu-buru Bapak Ibu. Gunakan waktu yang ada, saat ini sudah sangat mepet, mohon untuk yang belum, lakukan sekarang, diskusi dengan para guru, dengan wakasek dan lingkungan sekolah ya, yang tadi saya sebutkan, dan melihat kembali di rapor pendidikan apa saja yang perlu menjadi prioritas untuk peningkatan kualitas belajar di sekolah Bapak Ibu. Nah, mungkin secara umum ada beberapa hal tadi ya Bapak Ibu. Ini beberapa pesan kunci. Jadi yang pertama, penyaluran dana BOSP ini akan dilakukan pada minggu pertama bulan Januari atau awal bulan Januari, dan targetnya tadi 99%, dengan tujuan supaya sekolah itu harapannya seamless gitu ya, langsung ngalir saja, tidak sampai terhambat baik proses pembelajarannya, proses di sekolahnya, bayar listriknya, dan seterusnya. Lalu yang pesan kunci yang kedua adalah dana BOSP ini harus direncanakan sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan rapor pendidikan. Jadi mohon dilakukan perencanaan yang belum bisa dilakukan mulai dari sekarang, lihat kembali rapor pendidikannya, lihat kembali hasil evaluasi sekolahnya, lakukan rapat dengan guru-guru dan juga wakasek, dan juga komite, seluruh ekosistem yang ada di sekolah, untuk benar-benar mengetahui kebutuhan sekolah di tahun depan apa. Mungkin kebutuhannya ada 20, bisa dibicarakan lagi, yang paling prioritas yang mana nih? Mana yang paling murah tapi hasilnya paling besar gitu. Itu mungkin hal-hal yang perlu didiskusikan, karena kita tahu yang namanya anggaran itu pasti terbatas dibanding dengan kebutuhan. Tapi sekali lagi kami mengingatkan, lakukan perencanaan sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan salah satunya rapor pendidikan. Dan jangan terburu-buru Bapak Ibu. Mohon dilakukan sesegera mungkin, jangan nanti udah kurang 1 hari 2 hari akhirnya isinya itu tidak menggambarkan kebutuhan yang ada. Dan yang terakhir, selain kita sudah salurkan tepat waktu, perencanaan sudah dibuat sematang mungkin, manfaatkan anggaran sesuai dengan prioritas. Jadi dari 3 hal ini harapan kami BOSP ini di Satuan Pendidikan Bapak Ibu sekalian dapat meningkatkan hasil belajar dan kualitas pembelajaran. Mungkin itu Bapak Ibu materi dari kami kembalikan ke Mas Nafis. Terima kasih.